Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Arifin Ika Nugroho, MPD dari Universitas Musamus Merauke, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. NIDN saya 0025089303 yang saat ini ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani adalah mata kuliah bersifat wajib dengan kode mata kuliah B0224402 di semester 5, di mana bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS yang terdiri dari teori, dan mata kuliah ini memiliki strategi pembelajaran dengan strategi pembelajaran online dan offline, di mana platform atau media online yang saya gunakan antara lain Zoom, Google Classroom, Quizzes, YouTube, dan juga Facebook dari teman-teman mahasiswa. Dalam mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani, pembahasan yang akan kita bahas di dalamnya yakni yang pertama, pengertian media dan jenis-jenis media pembelajaran. Yang kedua adalah jenis-jenis media pembelajaran pendidikan jasmani. Yang ketiga, membuat media pembelajaran pendidikan jasmani alternatif. Di dalam mata kuliah ini juga mengkaji tentang konsep dasar pengembangan media. Capaian pembelajaran lulusan atau disingkat CPL, terdapat 4 aspek capaian yang akan kami paparkan, yakni yang pertama adalah capaian pembelajaran sikap, yang kedua adalah keterampilan umum, yang ketiga adalah pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Selanjutnya, pembahasan terkait capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau CPMK ada 3, antara lain yang pertama adalah CPMK pertama mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam mengimplementasikan konsep media pembelajaran serta mengambil keputusan serta tepat untuk menyelesaikan masalah baik secara mandiri maupun kelompok. Di dalam hal ini disebut keterampilan umum. CPMK yang kedua mampu menerapkan dan mengaplikasikan konsep media pembelajaran pendidikan jasmani dalam proses pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung. CPMK yang ketiga yakni memahami dan mampu membuat media pembelajaran pendidikan jasmani. Selanjutnya terkait capaian pembelajaran tatap muka atau CPTM, kami membagi menjadi 9 CPTM. CPTM pertama mampu menjelaskan pengertian dan tujuan media pembelajaran pendidikan jasmani. CPTM yang kedua mampu menjelaskan pengertian media dan jenis media pembelajaran pendidikan jasmani, dan yang ketiga mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar media pembelajaran pendidikan jasmani. CPTM yang keempat mampu menelaah klasifikasi kriteria media pembelajaran pendidikan jasmani. CPTM kelima mampu menganalisis kebutuhan dari media pembelajaran pendidikan jasmani. CPTM yang keenam mampu menjelaskan dan terampil dalam merancang serta membuat alat bantu pembelajaran untuk olahraga permainan yang telah dimodifikasi. CPTM yang ketujuh yakni mampu dan terampil dalam membuat alat bantu pembelajaran untuk olahraga permainan yang dimodifikasi. CPTM yang kedelapan mampu mengelola dan memanfaatkan fungsi mading dan cording sebagai media dan alat bantu pengembangan atau dalam pembelajaran. CPTM ke-9 mampu memahami tentang keberadaan media dan alat pembelajaran pendidikan jasmani serta mading di sekolah. Capaian pembelajaran tatap muka diaplikasikan ke dalam peta analisis seperti gambar di samping ini. Dari CPTM pertama yakni minggu pertama, CPTM kedua dilaksanakan di minggu kedua, CPTM ketiga dilaksanakan di minggu ketiga, CPTM keempat dilaksanakan dalam minggu keempat dan kelima, CPTM kelima dilaksanakan dalam minggu keenam dan ketujuh. Selanjutnya di minggu ke-8 masuk di bagian UTS, di mana merefleksikan atau mengevaluasi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. CPTM ke-6 dilaksanakan dalam minggu ke-9 dan 10. CPTM ke-7
di dalam minggu ke-11 dan 12, CPTM 8 di minggu ke-13, CPTM ke-9 di minggu 14 dan 15, dan diakhiri di UAS di pertemuan ke-16. Selanjutnya, dalam bagaimana saya berinteraksi dengan rekan-rekan mahasiswa, lebih banyak dilaksanakan di dalam ruangan dengan menggunakan pendekatan student-centered learning dan project-based learning. Selanjutnya, dalam mata kuliah media pembelajaran jasmani, saya sebagai dosen membagi tahapan pembelajaran. Yang pertama terkait pendahuluan, yang kedua terkait bagian inti, dan yang ketiga adalah terkait penutup. Penilaian dalam mata kuliah ada beberapa tahapan metode penilaian. Metode pertama adalah tes tulis, yang kedua adalah tes lisan, yang ketiga adalah tes performance atau unjuk kerja, di mana instrumen dari metode yang di atas ada lembar atau soal tes atau lembar penilaian kinerja serta lembar rubrik. Komponen dan proporsi penilaian dalam mata kuliah media pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%, dan partisipasi kami nilai 10%. Mata kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Sore. Kita nih sudah masuk dalam pertemuan kedua dalam mata kuliah media pembelajaran pendidikan jasmani, di mana kita harus awali nih dari pertemuan sore hari ini menuju maghrib atau sudah mendekati gelap, tapi harus tetap semangat nih ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Sebelum saya mengawali, berdoa untuk membuka pada mata kuliah sore hari ini, perkuliahan kita. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Oke, untuk mengawali perkuliahan pada sore hari ini, untuk semangat kalian nih, Bapak juga nggak mau duduk terus, ya, nggak mau duduk terus. Dimana kalau semisal saya bilang gitu ya, kamu ikutin aja dulu. Itu istilahnya kita satu hari ini kayaknya kamu muka-muka capek semua nih, ya, muka-muka capek, kuliah full. Ya, kuliah full, tuntutan tugas full, begitu. Nah, untuk mata kuliah media ini kita buat santai. Nah, kita harus mengawali pembelajaran dalam apersepsi sebuah pembelajaran. Kita mulai, ya. Kalau saya ini istilahnya kamu teriak ini untuk mengeluarkan ini stres kalian dulu. Ya, stres kalian dulu. Itu kita keluarkan dulu, baru nanti kita ini bisa masuk pikiran-pikiran positif, ilmu-ilmu baru ke kita. Oke, saya maju dulu deh. Oke, saya teriak ini aja tuh. Tepuk 1. Tepuk 1. 2. Ha! Hu! Su! Cok! Hahaha! Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Kita masuk dalam perkuliahan sore hari ini, kita masuk dalam pertemuan kedua. Yang pertama apa kemarin? Pembahasan pertama apa kemarin terkait pertemuan pertama? Ada yang ingat? Pengertian media pembelajaran. Bagus. Apa nih yang di pertemuan lalu, minggu lalu saya sampaikan, kita diskusi apa pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran itu apa sih itu? Kita merefleksikan pertemuan lalu. Takut-takut kalian lupa, ya. Kalian lupa. Media pembelajaran, ada yang tahu? Masih ingat? Siapa?
Siapa ya? Media pembelajaran adalah ada yang kurang. Jadi ya, ini ada media interaktif. Kalian tulis kembali fungsi media menurut kalian setelah melihat media salah satu ini, salah satu contoh media. Oke. Di sini saya akan putarkan. Oke. Sebuah media interaktif, kalian berusaha untuk apa? Mencoba mendefinisikan fungsi media. Fungsi media yang tadi sudah kalian pahami, tulis terlebih dahulu. Setelah itu baru ditambahkan menurut kalian dari pengalaman kalian melihat video ini. Minnesota, Chicago. Backhanded fair ball. Batista from foul territory throws out Laporta. How about that arm? That's why they moved him over there. He's some kind of athlete. You're not going to get a further throw. But I mean right on the money. That was a terrific play as a third baseman. $95 with a little flare to short center. Revere coming in. Lays out! I thought he got that glove underneath that ball. Oh, yeah, he caught it. That's a catch. Yes, it is. What an unbelievable catch. Look at that, leaving the earth again. Oh. And he caught that ball. Tough play right down the line. Swinging bunt. Oh, what a flip by Lewis. Are you kidding me? Unbelievable play by a guy whose reputation is that he's a horrible fielding pitcher. Opening night starter. That one's bounced. That's a fair ball. Sandoval dives, gets up, throws, and DeRosa digs it out. He didn't know he had it. He did not know he had it in his glove. But that was a tremendous play by Panda probably last year. That ball's a double. Hits that one out to center. Bernardino going back. Unbelievable catch. Roger Bernardino. That's one of the best catches you will ever see on a ball hit over a center fielder's head. Menangkap bola adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemain untuk dapat menguasai bola dengan tangan yang memakai glove dari hasil pukulan atau lemparan teman. Hal yang perlu diperhatikan saat menangkap bola adalah berdiri dengan sedikit kaki dibengkokkan ke bawah. Hadapkan glove ke arah pelempar sebagai sasaran. Posisi kedua kaki sejajar ke arah pelempar, dengan posisi kaki sedikit ditekuk dan rileks dengan datangnya bola. Gerakan badan ke arah datangnya bola untuk melangkah ke depan, ke samping kiri atau kanan badan. Lihatlah bola sampai dapat ditangkap dan yakin dikuasai. Tangkaplah bola dengan kantong glove, bukan dengan jari. Posisi kedua tangan membentuk huruf W. Tangkaplah bola dengan kedua tangan, dengan tangan yang lain menutup bola sesegera, agar lebih aman dan cepat dilempar pada sasaran yang lain. Redamlah tangkapan bola dari lemparan dengan menarik tangan atau glove ke arah badan, agar bola tidak memantul keluar. Jika posisi datangnya bola lebih tinggi dari pinggang, arahkan glove menghadap bola dengan posisi jari di atas. Jika posisi datangnya bola lebih rendah dari pinggang, arahkan glove terhadap bola dengan posisi jari mengarah ke bawah. Jika posisi datangnya bola lemparan berada di samping badan sebelah kanan, arahkan glove di depan badan dengan mengarahkan ibu jari berada di bawah. Jika posisi bola berada di samping depan sebelah kiri, arahkan glove dengan ibu jari mengarah ke atas. Dalam video ini, sebuah media interaktif dalam pembelajaran softball. Pernah peserta didik semua melihat secara langsung atau sudah pernah tahu atau sudah pernah bermain belum softball? Dengan ini ada gerakan melempar, ada gerakan memukul.
peserta didik sebelum masuk dalam materi softball, sebagai guru kita akan membawakan media interaktif ini sesuai tidak tadi merangsang pikiran, terus apa dari definisi tadi sesuai nggak menurut kalian? Nah, nanti tulis di dalam tugas kalian. Ya, pengertiannya sesuai nggak dengan pemaparan tadi, fungsinya sesuai tidak pemaparan tadi. Setelah kalian menikmati atau setelah kalian memiliki pengalaman melihat video salah satu ini. Kita kembali ke PPT tadi. Ada yang bisa menjelaskan ke Bapak? Fungsi media yang sudah kalian tulis ada berapa sekarang? Ada yang bisa menjawab? 1. Fungsi media adalah apa? Tadi yang pertama apa? Mempermudah pembelajaran. Yang kedua? Merangsang pikiran peserta didik kita. Yang ketiga? Ada lagi nggak? Untuk sumber informasi dan pengetahuan. Untuk sumber informasi dan pengetahuan. Oke, bagus. Setelah ini kita akan masuk ke dalam pemaparan. Banyaknya orang membedakan ya pengertian media dan alat peraga. Ya. Namun tidak sedikit yang menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian untuk menunjuk alat atau benda yang sama. Contoh apa? Bola atau laptop. Ini aja. Laptop dulu. Di sini dia dikatakan media atau alat? Media. Bedanya dia dalam pembelajaran komputer saya, ya. Pembelajaran komputer dasar, contoh-contoh perangkat keras. Salah satunya adalah laptop. Nggak semua anak-anak peserta didik tahu laptop yang sesungguhnya. Nah, ini saya bawakan nih contoh laptop sesungguhnya. Ya, kamu lihat nih speknya seperti ini. Nggak semua orang saya lihatkan nih ada bola softball. Bentuknya ini standarnya beratnya dan silindernya ukurannya seperti ini. Ya, nggak semua orang saya bawakan. Pada saat laptop ini berdiri sendiri dan dalam pembelajaran media saya, dia bisa disebut sebagai alat. Tapi kalau pas pembelajaran komputer tadi, dia merangsang pikiran kalian untuk mengetahui ini sebuah laptop. Contoh dari perangkat keras dalam hardware dalam multimedia adalah laptop salah satunya. Itu dia disebut media. Dalam pembelajaran softball, contoh ini bola, kamu lihat sebagai peserta didik, ya. Bola, nih bola. Kamu bisa lihat bola, betul-betul bola. Itu disebut media. Kalau di saat bola softball itu kalian hanya gunakan di atas meja atau terletak di atas meja, dia bisa dikatakan sebagai alat. Karena dia hanya berdiri tidak berfungsi dalam sebuah pembelajaran kita. Sebagai perangsang pikiran tadi. Paham nggak sampai sini? Contoh yang kedua, perbedaan media dengan alat peraga terletak pada fungsinya, bukan pada substansi. Tidak mudah kita juga nyalain dosen atau pengajar lain atau orang lain atau teman kita yang lain. Salah kamu, ini media, ini alat, bukan cepat menyalahkan itu, ya. Jangan cepat menyalahkan, jangan kamu langsung tahu informasi ini kamu menyalahkan ini media, ini alat, ini apa. Nah, ini untuk mengamankan kita mengetahui landasannya itu apa sih, dia disebut media pada waktu apa, dikatakan sebuah alat dia pada waktu apa. Nah, terletak pada fungsinya bukan pada substansinya. Suatu sumber belajar disebut alat peraga pada saat, disebut media pada saat. Nah, kalian harus pahami. Pembahasan istilah media dan alat peraga digunakan untuk menyebut sumber atau hal atau benda yang sama dan tidak dibedakan secara substansi. Substansi sama mereka. Media belajar, sumber belajar,
alat pembelajaran, substansinya tapi terletak pada fungsinya tadi yang membedakan akan kedua hal ini tadi, alat pembelajaran dan media pembelajaran. Ada perbedaan di situ. Oke, kita pahami. Sekarang Bapak masuk ini aja deh. Media pembelajaran kalian sudah paham atau setengah-setengah atau sama sekali nggak paham lagi? Setengah-setengah. Masih nggak ada yang belum paham? Fungsi, jenis-jenis sudah tahu belum? Sudah. Jenis media, jenis media, fungsi media, sudah paham belum? Sudah. Oke, sekarang kita masuk nih. Pendidikan jasmaninya dalam media pembelajaran. Pasti dia akan masuk ke dalam pembagian cabang olahraga. Yang sudah kalian tahu berapa jenis cabang olahraga di dunia? Banyak. Oke, kalau udah banyak, saya ada kuis nih untuk kalian. Di sini ada contoh. Saya sudah bagi, saya sudah kasih clue, saya sudah kasih kemudahan kalian, ya. Oke, nanti kita akan duduk berkelompok. Satu kelompok ada 6 orang, duduk melingkar saja mendekat. Nanti saya bagikan. Aturannya adalah di sini ada cabang olahraga permainan dibedakan menjadi 4. Satu adalah permainan apa permainan invasi? Tahu nggak? Permainan invasi itu pokoknya permainan atau cabang olahraga yang ada saling passing dan mengumpan dan merebut. Namanya passing intercept. Pernah dengar anak-anak sepak bola? Intercept. Nah, passing dan intercept itu dinamakan olahraga invasi. Dua adalah olahraga net. Yang ketiga adalah olahraga atau cabang olahraga sentuh atau tag game. Semua permainan olahraga yang diawali atau kalau tidak disentuh, ya, olahraga itu tidak diawali oleh sentuhan, olahraga itu tidak memiliki apa atau permainannya bisa berjalan. Apa nih? Nah, yang keempat dalam cabang olahraga permainan ada cabang olahraga target atau target game. Yang kedua pasti kamu sudah tahu cabang olahraga bela diri, olahraga air, gimnastik itu apa? Gimnastik angkat beban, betul. Oke, nanti diskusikan kelompok. Dibagi kelompok, satu kelompok 6 orang. Nanti akan saya berikan cabang olahraga yang sudah mewakili dari jenis atau pembagian yang ada di depan. Kamu sudah bilang tadi, kamu sudah punya banyak sekali cabang olahraga, Pak, banyak sekali. Nah, saya sudah mau dan pada kesempatan ini pengen mengetes kalian dulu deh. Sejauh mana kalian memahami untuk penjasnya ini, anak-anak penjas ya, dikatakan anak-anak penjas. Nih ada cabang olahraga, klasifikasikan menurut 5 pembagian ini. Oke, silahkan dibagi menjadi satu kelompok 6 orang. Saya kasih waktu kesempatan 1 menit pembagiannya. Selesai untuk diskusi. Siapa nih kelompok yang akan maju? Yang berani? Oke, kelompok. Dari kelompok 4 maju, silakan. Ya, silakan. Saya kasih kesempatan seluas-luasnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Halo. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Oke, baik. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4 mengenai jenis-jenis cabang olahraga. Yang pertama, cabang olahraga net. Yang
meja. Dan yang kedua cabang olahraga atletik, lompat tinggi, gala, lembing, peluru, cakram, martil, judo, artistik, ritmik, senam aerobik, selam loncat indah, wushu, gulat, pencaksilat, renang, baseball, taekwondo, karate, dan perlengkapan cabur antara lain kacamata renang, kaki katak, pedal, pelampung, snorkel, pelindung kepala, dan bola. Itu adalah dari cabang olahraga atletik. Dan yang ketiga, dari cabang olahraga invasi atau sentuhan tangan yang permainannya diawali dengan sentuhan. Yang pertama matras, kuda lompat, resto, balon bersimbangan, papan tolak, malang sejajar, kuda pelana, soccer like games, handball like games, sepak bola, softball, bola tangan, dan basket. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Mau tahu jawaban yang mendekati benar dari tadi? Mau? Oke. Baru terlihat nih sosok mahasiswa penjas ya. Penjas nih, ditanya olahraga nih dari Bapak Ibu kita itu, dari yang paling dasar. Apa yang kalian ketahui? Namanya, komponen-komponennya apa saja yang boleh dimodifikasi dan lain sebagainya. Merasa penjas sudah mumpuni di semester 5, paham sampai cabang olahraganya? Paham. Tadi belum. Sekarang ini. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya pada pertemuan kedua. Di tempat masing-masing kita akan merefleksikan. Tadi sudah direfleksikan terkait mata ajar yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya, selanjutnya kita dapat mengakhiri perkuliahan pada malam hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat saya buat. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga memberikan gambaran singkat mengenai mata kuliah media pembelajaran pendidikan jasmani yang saya ampu, di mana bidang pengajaran saya pada program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Universitas Musamus Merauke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.